Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video sebelumnya saya sempat menyinggung soal shutter count ya, yang mana merupakan salah satu indikator yang penting dalam membeli kamera second, merupakan salah satu indikator yang harus diperhatikan. Di video yang kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta mengenai shutter count kamera ya. Penasaran mitos dan faktanya seperti apa? Ikuti terus. Oke, sebelumnya mungkin ada teman-teman di sini yang belum paham apa itu shutter count ya. Jadi shutter count itu adalah jumlah shutter yang sudah ditekan dalam sebuah kamera ya. Jadi sama seperti odometer di kendaraan kalian, baik itu motor ataupun mobil, yang biasanya menunjukkan jumlah kilometer yang sudah ditempuh. Nah, kamera juga sama, memiliki jumlah tombol shutter yang sudah ditekan ya. Karena yang pertama, dengan mengetahui shutter count-nya dalam kasus membeli kamera second ya, kita bisa tahu, bisa memperkirakan berapa umur kameranya dan sudah seberapa sering kamera yang akan kita beli itu dipakai ya. Dan yang kedua, kita juga bisa memperkirakan sisa umur kamera kita ya, dengan mengacu pada batas jumlah shutter count yang sudah ditetapkan oleh produsen kameranya. Rata-rata jumlah batas maksimal shutter count kamera DSLR yang baik itu berkisar antara 100.000 ya minimalnya. Intinya itu mekanisme shutternya itu dijamin akan berjalan dengan lancar dengan baik ya sebelum mencapai angka maksimalnya, dan setelah mencapai angka maksimal tersebut maka kinerja shutternya kemungkinan sudah mulai rapuh ya, sudah mulai rentan terhadap gangguan. Ada beberapa mitos mengenai shutter count yang beredar di kalangan pengguna kamera ya. Di sini kita akan bahas dua mitos yang paling sering beredarnya ya, yang paling sering dibicarakan oleh para pengguna kamera. Oke, kita ke mitos yang pertama. Mitos yang pertama adalah semakin jumlah shutter count mendekati batas maksimal, maka semakin pendek umur pemakaian kamera ya. Ini belum tentu benar ya, dan juga belum tentu salah, karena meskipun batas maksimal shutter count itu seperti yang saya tadi sebutkan ada 100.000 ya standarnya, tapi ternyata ada beberapa merek dan tipe kamera yang sudah mencapai angka 100.000 shutter count, bahkan melebihi angka 100.000 itu, tapi mekanisme shutternya masih berjalan dengan mulus ya. Dan sebaliknya, ada juga kamera yang shutter count-nya baru sedikit, baru sekitar ribuan atau puluhan ribu, tetapi mekanisme shutternya sudah terjadi gangguan ya, dan harus diganti mekanisme block shutternya, yang mana biayanya itu bisa mencapai sekitar 1 jutaan ya rata-ratanya, dan itu bisa termasuk atau belum termasuk biaya pemasangannya ya. Oke, jadi itu mitos yang pertama. Sekarang kita beralih ke mitos yang kedua. Mitos yang kedua mengenai shutter count ini, semakin kecil angka shutter count-nya maka umur kameranya masih relatif muda ya, belum lama digunakan. Ini juga sama, belum tentu benar juga, dan juga belum tentu salah ya. Biasanya untuk kamera yang shutter count-nya masih sedikit, kita harus tentu mengetahui terlebih dahulu sudah berapa lama kamera tersebut digunakan, apakah baru sebulan, 2 bulan, 6 bulan, atau setahun. Kalau misalnya umur pemakaiannya sudah bertahun-tahun ya, tapi jumlah shutter count-nya relatif sedikit, misalnya ribuan, ada kemungkinan bahwa kamera yang akan kita beli tersebut banyak digunakan untuk
mengesut video ya, atau menggunakan live view. Jadi untuk sekali live view itu shutter count-nya bisa dihitung 2 kali ya. Masalahnya yang harus diwaspadai adalah kalau kameranya banyak digunakan untuk videografi, maka ada kemungkinan ya munculnya bright pixel atau hot pixel, atau istilahnya yang lain adalah dead pixel. Dead pixel itu merupakan bintik-bintik warna merah atau hitam ya yang muncul pada monitor kamera, yang mana ini berasal dari sensor ya, bukan dari monitor kameranya. Jadi kalau kalian menjumpai adanya bintik-bintik warna cerah itu, warna merah atau hitam, itu bukan kerusakan layarnya ya, tapi berasal dari sensornya. Dead pixel atau hot pixel itu akan banyak kita temukan ya di saat kita menggunakan ISO yang tinggi atau saat nge-shoot video. Jadi untuk kalian yang mau membeli kameranya untuk keperluan video shooting, maka kalian harus memperhatikan angka shutter count, umur pemakaiannya, dan penggunaan kamera sebelumnya untuk apa ya. Karena keberadaan bright pixel atau hot pixel ini cukup mengganggu ya kalau ada di hasil tangkapan video kita. Jadi itu kita juga harus waspada ya kalau kita mau membeli kamera yang shutter count-nya masih sedikit. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah pertama, shutter count yang tinggi belum tentu memperpendek umur kamera ya. Ada kemungkinan si shutter count itu bisa melebihi batas maksimalnya ya. Jadi mungkin kamera yang akan kalian beli masih bisa digunakan di angka 110 atau 130 ribu shutter count. Dan yang mitos yang kedua, kamera yang shutter count-nya kecil itu belum tentu masih bagus ya itunya, kondisi sensornya. Jadi untuk shutter count yang jumlahnya masih kecil, kita harus lebih teliti ya dalam memeriksa apakah ada hot pixel atau dead pixel di hasil gambarnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, baik, sekian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali di edisi yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.